Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai pusat massa, kesetimbangan benda tegar, fisika kelas 11. Video ini berisi penurunan rumus pusat massa atau titik berat dari benda tegar. Rumus-rumus dalam video ini bisa didapatkan dan di-print pada kertas sebagai tambahan untuk melengkapi catatan fisika, dan linknya saya sertakan di bagian deskripsi. Channel saya ini khususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan teman-teman untuk menyaksikan video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Sekarang kita akan masuki benda 3 dimensi. Yang pertama adalah tabung pejal atau silinder pejal ya. Jadi ini berupa solid ya, baik terisi semua, nggak ada yang kosong, nggak ada yang berongga ya. Nah, untuk pusat massanya, karena kita pilih di sumbu atau di sumbu simetri, maka dari sini kita lihat bahwa kita hanya tinggal mencari nilai Y-nya saja ya, dari sini ke atas. Saya gambar kembali untuk menjelaskannya. Ini jari-jarinya R, tingginya silindernya adalah H. Nah, kita ambil potongan ini berupa cakram ya, cakram. Jari-jarinya R ya. Kemudian jaraknya dari sumbu X ya, saya pilih ini sumbu X horizontal adalah Y, tebalnya adalah DY, sehingga volume dari cakram ini adalah dV, dan kalau kita hitung dV-nya adalah luas alas, luas lingkaran ya, kali tingginya, yaitu DY, pi R kuadrat kali DY. Nah, di sini kita akan mencari titik beratnya, berarti integral Y bar dengan integral Y dV dibagi V ya. V itu volume total ya. Nah, Y-nya kita substitusikan ya Y, tapi dV-nya kita ganti dengan ini ya, pi R kuadrat dy ya. Oke. Dibagi dengan volume totalnya adalah pi R kuadrat H. Nah, ini pi-nya bisa dicoret ya, R kuadratnya juga bisa dicoret. Jadi yang tinggal adalah 1/H ya, dikali integral Y dy. Integral Y dy itu adalah setengah Y kuadrat. Setengahnya kita kalikan dengan 1/H nanti. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kita substitusikan batas atasnya ke Y, jadi H kuadrat dikurang 0 kuadrat jadi setengah H kuadrat. H kuadratnya kita coret ya. Dengan H di sini maka kita dapatkan setengah H Y barnya. Jadi kalau digambar di sini kita tuliskan adalah setengah dari tingginya. Oke, berikutnya kita akan menentukan pusat massa dari selimut tabung ya. Jadi ini tabung sebenarnya atasnya bolong ya, atau berongga kosong, bawahnya juga kosong. Jadi kalau kita gunting buka itu seperti persegi panjang. Tentu saja pusat massanya ada di setengah tinggi ya. Jadi mari kita gunakan bentuk 3 dimensi ini ya untuk menganalisisnya. Jadi saya akan buat gambar dengan sumbu koordinat seperti ini X-nya, ini Y-nya, Z-nya ke depan ya. Berarti Y dan Z-nya 0. X dan Z-nya 0. Berarti Y-nya yang harus kita cari. Oke, kita ambil potongan sebagai berikut. Ini ambil, karena dia kulit, berarti saya ambil berupa cincin ya, cincin. Kalau cincin berarti harus tahu panjang dan lebarnya ya. Jadi di sini kita lihat bahwa jari-jarinya R ya, jaraknya itu Y. Tebalnya berarti dalam arah vertikal ya dy. Sehingga kalau kita mau ngitung cincinnya, luasnya berarti dA ya. dA sama dengan 2 pi R keliling dikali tingginya adalah dy. Nah, setelah ini baru bisa kita gunakan langsung integral untuk pusat massa ya, itu Y. Karena bentuknya 2 dimensi, berarti ini maksudnya bidangnya ya. Jadi integral Y dA dibagi dengan A. Oke, Y-nya tetap Y, dA-nya adalah 2 pi R dy ya. Dibagi dengan luas totalnya adalah 2 pi R besar dikali H ya. Di sini 2 pi-nya bisa dicoret. Kemudian R juga coret. Jadi yang tinggal
kita bisa keluarkan untuk yang bukan variabel seperti H integral Y dy ya. Kemudian integral Y dy adalah setengah Y kuadrat, dan kita substitusikan batas integrasinya setengah H kuadrat kurang 0 setengah H kuadrat. Nanti kita bisa coret nih H kuadrat dengan H nya, jadi dapatnya Y bar dengan setengah H. Jadi titik beratnya atau pusat masanya ada di setengah tingginya dari alas ini ya. Nomor 8, kita akan menentukan pusat massa dari setengah bola pejal. Gambar seperti ini bola pejal, jari-jarinya R ya. Oke, untuk itu karena dia punya sumbu simetri, jadi saya gambarkan seperti ini ya. Jadi nilai Y nya harus kita cari, X nya 0, Z nya juga 0 ya. Nah, jadi untuk itu kita gunakan potongan seperti berikut ya. Jadi ini sebuah cakram ya, pejal ya. Jadi ini ada tengahnya ya, jadi 3 dimensi. Jaraknya kita misalkan Y ya, cakram ini terhadap pusat bolanya. Kemudian tebalnya adalah dy ya, sehingga dv nya itu adalah volume potongan ini, itu akan sama dengan tapi kita tuliskan dulu persamaan lingkaran ini ya. Nanti kita lihat hubungan antara X dan Y adalah, kalau kita lihat lingkarannya berupa vertikal, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi nanti kita bisa hitung dv nya adalah volume dari cakram ini, Pi X kuadrat ya, kali dy ya. Oke, nah sekarang kita lihat Y nya sama dengan integral Y dv dibagi V ini bentuk 3 dimensi ya. Y nya kita substitusikan, dan dv nya juga, dv nya adalah pi X kuadrat dy ya, Y nya. Nah di sini kita bisa menjabarkan lebih lanjut, jadi pi nya kita keluarkan, ini Y nya variabel. Nah X kuadratnya kita ganti dengan ini, yaitu R kuadrat min Y kuadrat ya, dibagi dengan volume totalnya, itu volume setengah bola 2/3 pi R pangkat 3 ya. Oke, ini pi nya di luar. Kemudian kita bisa sederhanakan ya, jadi 3/2 R pangkat 3 ya, pi nya bisa dicoret. Jadi yang tinggal di dalam integral adalah R kuadrat kali Y dikurangi Y pangkat 3. Nah kita integrasi, dapatnya integral Y kuadrat, Y itu kan setengah Y kuadrat, ini tinggal tulis saja integral Y pangkat 3 atas seperempat Y pangkat 4 ya, dari 0 sampai R. Terus kita substitusikan ke variabel Y nya, 3/2 R pangkat 3 setengah kali R pangkat 2 kali R pangkat 2, jadi R pangkat 4 ya, ini seperempat R pangkat 4. Nah dari sini kita bisa kurangi setengah R pangkat 4 kurang seperempat R pangkat 4, dan seperempat R pangkat 4 dikali dengan 3/2 R pangkat 3. Jadi kita mendapatkan 3/8 R untuk bola setengah bola pejal ini. Jadi ada di sini ya 3/8 R ya. Yang berikutnya nomor 9, kulit setengah bola ya. Jadi bagian bawah ini kosong, jadi berupa kulit setengah bola saja. Saya gambarkan ulang lagi dengan sumbu koordinatnya melewati sumbu simetri ini, sehingga yang kita perlu tinggal berapakah nilai Y nya, Y bar nya. Untuk itu sambil potongan seperti ini berupa cakram ya, tapi bolong atau ring mungkin tepatnya, cincin ya. Di sini jari-jari bolanya R, maka pada posisi ini cincin ini adalah sudutnya theta ya. Jari-jari cincin yang terbentuk itu adalah R kali cos theta. Kemudian dalam arah, kita akan bergerak ke arah atas ya, berarti nanti tebalnya dari ini itu adalah R d theta ya. Jadi dari sini ke sini kan ini sudutnya kecil, d theta nya yang kecil ini, jadi nanti ini adalah R kali d theta, atau dA nya itu adalah luas dari cincin ini. Kita dapatkan
itu keliling dikali tinggi ya, kelilingnya 2 pi r cos theta dikali dengan r d theta. Jadi kita dapatkan dA nya 2 pi r kuadrat cos theta d theta. Oke, jadi rumusnya untuk pusat masanya adalah Y integral Y dA dibagi A. Kita substitusikan Y dan dA nya. Y nya adalah jarak dari sini ke sini ke cincin ini, yaitu adalah R sin theta ya, yang ini. Kemudian dA nya 2 pi r kuadrat cos theta d theta, yang ini. Kita bagi dengan luas totalnya, karena hanya kulit setengah bola, berarti setengah kali 4 pi r kuadrat atau 2 pi r kuadrat. Ini bisa dicoret 2 pi r kuadratnya. Kemudian yang tertinggal adalah R, bisa keluar dari integral. Yang tertinggal adalah sin theta cos theta d theta. Kita integrasi dari 0 sampai setengah pi ya. Kita bergerak dari sini sampai ke atas ya, sudutnya. Nah, setelah itu kita bisa integralkan ya. Ini cos theta nya bisa ke belakang jadi d sin theta ya. Jadi integral sin theta d sin theta ya setengah sin kuadrat theta ya. Setengahnya kita taruh depan, kalikan dengan R. Jadi nanti setengah R kali sin kuadrat theta dengan batas integrasi dari 0 sampai setengah pi radian. Substitusikan setengah pi nya ke sini dan juga 0, setengah pi 1 kuadrat 1 dikurang 0 kuadrat 0, sehingga kita dapatkan Y barnya adalah setengah R ya. Jadi kalau kita lihat di sini jaraknya itu adalah setengah dari jari-jarinya adalah pusat masanya. Berikutnya kita akan cari pusat massa dari kerucut pejal ya. Jadi ini terisi semua. Oke, untuk gambarnya saya gambar lagi. Ini ada sedikit trik ya dalam menghitung integralnya. Saya balikan dulu ini jari-jari kerucut, tinggi kerucutnya H ya. Nah, sekarang kita ambil potongan seperti ini. Karena ini pejal, jadi saya ambil ini cakram, bukan cincin ya, dalam arah vertikal, bergerak dari bawah sampai ke atas ya. Berarti jaraknya Y ya, ini untuk cakram ini. Kemudian tebalnya adalah DY. Nah, ini jari-jarinya itu kita sebut X nya dari sini sampai sini ya, jari-jari cakram kecil ini. Hubungan antara Y dan X nya ya menurut persamaan gaji ini adalah Y sama dengan H per R kali X. H itu ini dibagi R itu seperti gradien ya, gradien kali X. Ya, jadi kalau saya perlukan nanti dalam X berarti tinggal R kuadrat per H kuadrat dikali Y, atau kalau X kuadratnya adalah R kuadrat per H kuadrat kali Y kuadrat. Jadi dV nya, dV itu adalah volume cincin, ini adalah pi R kuadrat kali tinggi ya. Jadi pi R nya adalah X kuadrat, tingginya adalah DY. Oke, rumusnya berarti kita mencari Y, yang berarti Y bar sama dengan integral Y dV dibagi V, ini volume ya, benda pejal. Kemudian kita isi Y nya tetap, dV nya adalah dari sini pi X kuadrat DY. V nya itu kita bisa gantikan di bawahnya menjadi sepertiga pi R kuadrat H. Nanti ininya kita keluarkan pi nya, ini X kuadratnya saya substitusi dari sini ya, R kuadrat per H kuadrat ya. Dan ini kita sederhanakan yang sama, kita bisa coret ya, ini pi nya bisa dicoret, kemudian R nya juga. Jadi yang tertinggal adalah H kuadrat bagian penyebut ya, dibagi dengan H ini, jadi H pangkat 3. Variabelnya Y dengan Y kuadrat itu Y pangkat 3 DY. Integrasinya dari sini bawah sampai ke atas berarti dari 0 sampai ke H. Oke, nah sekarang kita integralkan Y pangkat 3, itu mudah saja, 1/4 Y pangkat 4 dengan batas integrasinya dari 0 sampai H. Kita substitusi ke Y nya, maka kita dapatkan 1/4 H pangkat 4 di sini, ininya dikali dengan 3 per H pangkat 3. Ini H pangkat 4 dengan H pangkat 3 bisa dibagi, sehingga kita dapatkan Y nya adalah 3/4 H ya. Dari sini
ke pusat massanya adalah 3/4 tinggi. Kalau kita balik dari sini berarti dari dasarnya berarti 1 dikurangi 1/4 ya, dikali H, yaitu 1/4 H nya. Seperti ini ya. Baik, sekarang kita masuki yang bagian terakhir, yaitu selimut kerucut ya. Jadi ini hanya selimutnya saja, alasnya ini kosong ya. Untuk itu, untuk lebih mudahnya kita gambarkan koordinat yang baru seperti ini. Kita balik kerucutnya seperti yang tadi, kita pilih sumbu simetrinya sebagai sumbu koordinat. Jadi nanti kita tinggal menghitung nilai tingginya untuk pusat massanya dari pusat koordinat, yaitu Y nya ya. Baik, nah sekarang kita ambil potongan dulu. Ini potongannya berupa cincin ya, cincin. Dengan ini saya misalkan dulu sudut yang dibentuk antara R dan H ya, theta. Nah, ini adalah X-nya, itu adalah jari-jari cincinnya. Kemudian tinggi cincin ini dari bawah itu kita sebut Y ya. Kemudian sisi miring kita sebut S ya. Nah, karena ini bentuk cincinnya miring, maka kita perlu menghitung panjang miring ini itu saja ya, namanya ds kalau dalam variabel S ya, ke arah sana. Jadi variabel nanti S ke arah sini dari 0 sampai ke S ya. Jadi dA nya, yaitu luas permukaan cincin, adalah keliling lingkarannya 2πx dikali lebarnya adalah ds ya. Oke, jadi kita mencari Y nya, jadi Y bar integral YdA dibagi A. Tapi ini variabelnya S ya, jadi kita nanti rubah semua ke variabel S. Mari kita lihat Y nya ini, kemudian dA nya adalah 2πx ds dibagi luas selimut tanpa lingkaran ini adalah PRS ya. Kemudian kita keluarkan yang konstanta, yaitu 2, P nya bisa coret ya, per RS dikali XYDS atau YXDS. Nah, ini Y nya itu variabel terhadap S, jadi kita gantikan ya. Begitu juga dengan X nya. Dari sini kita lihat hubungan antara theta ini konstan karena sudutnya yang bentuk antara R dan H ya. Jadi Y nya bisa kita nyatakan dalam S dan theta ya. Ya, jadi lengkapnya sebagai berikut. Y nya adalah ini, adalah S cos theta ya. Kemudian untuk X nya adalah S sin theta di depan sudutnya dikali ds. Nah, karena variabelnya S, berarti cos theta dan sin theta ini itu konstan, tak bisa keluar ya. Jadi 2 per RS dikali cos theta sin theta integral S, variabelnya S kuadrat ds dari 0 sampai S. Oke, nah mari kita integralkan. S kuadrat adalah 1/3 S pangkat 3. Nanti kita substitusi dari 0 sampai S. Kita substitusikan, nah 2 per RS, cos theta itu adalah H per S ya. Sin theta-nya adalah R per S. Kemudian ini 1/3 S pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa melihat ada yang sama, S pangkat 3-nya. Kemudian R juga. Yang tinggal adalah Y sama dengan 2 per 3 H ya. Dari sini ke atas 2 per 3 H. Jadi kalau kita gambar seperti ini, kebalikannya berarti R dikurangi 2 per 3 H dikurangi 2 per 3 H, yaitu 1/3 H. Jadi inilah letak pusat massa dari kerucut berbentuk selimut ya, bukan pejal. Demikian video pusat massa kesetimbangan bentuk tegar fisika kelas 11. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silakan juga untuk komen yang positif dan membangun untuk pengembangan channel ini. Baik, sampai di sini. Terus semangat belajar dan terima kasih.